Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan saumnya tetap semangat, produktif dengan kebaikan dan amal soleh tentunya. Di hari yang ke-8 di bulan Ramadan ini, saya ingin menyampaikan sambungan dari kajian yang kemarin tentang ciri khas orang bertakwa, 7 ciri khas orang bertakwa. Dan hari ini kita sampai di ciri khas kedua. Kita masih menggunakan ataupun bersumber pada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga, bahwa ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Nah, kita sampai pada ciri yang kedua, wa yuqimunas sholata. Orang bertakwa itu orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat, apalagi menggugurkan kewajiban sholat, tapi benar-benar iqamatus sholat, mendirikan sholat. Kita lihat tafsirnya dari tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili. Thumma yu'adduna sholata ala wajhil akmal bisyurutiha wa arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha. Kemudian mereka menunaikan sholat dengan sangat sempurna. Apanya? Syarat-syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya, adab-adab sholatnya, dan kekhusyuan sholatnya dijaga dengan sangat sempurna. Fassolatu min duni khusyu'in, sholat dengan tanpa kekhusyuan, wa ta'amulin fil makru'i fiha, dan penuh penghayatan, penuh pengharapan dari doa yang dibaca, wa tadabburin lil ma'anil qur'aniyah, dan tanpa tadabbur terhadap makna-makna Al-Quran, wa khasyatinillah, dan dengan tanpa rasa takut kepada Allah, jismun bila ruhin, kata beliau, itu bagikan tubuh tanpa ruh, seperti mayat, ada badannya tapi tidak ada nyawanya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan iqamatus sholat itu adalah terpenuhinya syarat sholat dengan benar, wudunya sempurna, tawadhu'nya dapat, terkait dengan teknis sholat benar, rukun-rukunnya, gerakannya, bacaannya harus dengan tartil, dengan fasih, tidak gerasa-gerusu, kerusuhan, santai, rileks gitu. Kemudian juga wa adabiha, adab-adabnya, menggunakan pakaian yang santun, pakaian yang sopan. Pakaian bekas keringat jangan dipakai untuk sholat tentunya, itu adab. Wa khusyu'iha, dan kehusyuannya. Seseorang masuk ke dalam masjid, Rasulullah sedang di samping masjid. Kemudian orang tersebut sholat sunat. Beres sholat, beliau kemudian menghampiri Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat lagi, sesungguhnya engkau belum sholat. Sahabat kemudian sholat lagi. Beres sholat, datang pada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, irji' fasalli, ulangi lagi, sholat lagi kamu. Fa innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Sholat lagi sahabat ini, kemudian selesai sholat, datang pada Rasulullah kembali. Kata Rasulullah, irji', ulangi lagi, fasalli, sholat lagi, fa innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Sahabat ini kemudian pertama penasaran tentunya, ada apa gerangan beliau sholat, tapi kata Rasulullah belum sholat. Alimni ya Rasulullah, tolong ajari aku. Kata Rasulullah, idza qumta ila sholati, jika engkau ingin sholat, hendak sholat, pertama adalah sempurnakan wudu.
kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir, kemudian baca Quran yang kamu mudah membacanya, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an, tenang rukunya, bangkit dari ruku, i'tidalnya sempurna, kemudian sujud, tenang sujudnya, dan seterusnya sampai selesai kaifiat sholat. Ada kemungkinan sahabat yang tadi sudah sholat itu, pertama ada kemungkinan mungkin saja wudhunya tidak sempurna, mungkin saja dia tidak benar kaifiatnya, berasa gerusu, dia tidak tumaninah sholatnya. Maka Rasul mengatakan, irji, ulangi lagi, fasoli, sholat lagi, fa inna kalam tusoli, engkau belum sholat. Nah karena itu, di antara mendirikan sholat itu adalah dari mulai gerakan, dari mulai bacaan, kita harus tumaninah. Kalau tidak tumaninah, bisa saja itu kata Rasul lam tusoli, belum sholat. Kemudian yang juga sangat penting dan fundamental adalah kekhusyuan. Kalau kita bicara khusyuk, ini konsepnya sangat-sangat luar biasa gitu ya, berat. Apalagi pas prakteknya. Tetapi kita jangan berapologi, tetap kita berusaha berjuang agar sholat kita yang khusyuk. Sholat kita sholat yang bisa khusyuk, yang mengantarkan kita pada label takwa. Al-khusyu'u ay al-khudu'u. Kata para ulama, khusyuk itu secara bahasa artinya tertunduk, tungkul. Khusyuk teh tungkul. Kata Rasul, kata para ulama, mohon maaf. Kalau ada orang, ada anak, murid misalnya santri, tidak mengerjakan tugas, datang ke sekolah, kemudian oleh gurunya dikedepankan, maka dia kemudian menunduk. Kenapa dia menunduk? Pertama al-haya, kedua al-khauf, malu dan takut. Kita bisa khusyuk pada Allah, itu kenapa? Di antaranya adalah karena kita malu pada Allah, belum bisa taat dengan sepenuhnya, masih banyak maksiat, masih lalai, malu pada Allah. Yang kedua adalah al-khauf, takut diazab, takut disiksa. Kita berusaha untuk khusyuk saat ibadah, terutama sholat. Jadi tundukkan hati kita pada saat kita sholat, itu diantara indikator khusyuk. Al-khusyuk ay al-khudu, khusyuk adalah tertunduk. Jadi kalau nanti ada di pengajian ada yang tertunduk, nah itu adalah khusyuk kawan-kawannya. Khusyuk, al-khusyuk ay al-khudu gitu. Apalagi sampai keluar air hujan luar biasa. Intermezzo itu. Maka di antara kita agar kita bisa khusyuk, kaifiat ataupun ruhnya dapat, di antaranya adalah kita memunculkan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tips para ulama tentang bagaimana bisa khusyuk, bisa searching di Maktabah Syamilah ataupun di googling boleh ya, banyak sekali. Sementara itu dulu yang saya sampaikan tentang iqamatus sholat, mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan, apalagi hanya menggugurkan kewajiban, bukan, tapi benar-benar mendirikan sholat sebagai ciri khas orang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!